Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haning Widyastuti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Kristen Satyawacana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran UKIN dengan materi sistem persamaan linier dua variabel dengan metode campuran. Silahkan menyaksikan. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Bersalam. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam SP Roja. Sehat di sini, sehat di sini, bergembira, berprestasi. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ini. Masuk semuanya ya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Tetap semangat ya. Siap. Tadi sudah istirahat, sudah jam istirahat, sudah jajan, lagi tetap semangat ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang menyelesaikan sistem persamaan linier dengan berbagai metode. Haidar, metode apa saja, Nak? Substitusi, grafik, sama eliminasi. Substitusi, grafik, dan eliminasi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan menyelesaikan sistem persamaan linier dengan metode yang lain, yaitu metode campuran. Metode campuran itu adalah metode yang menggabungkan antara metode substitusi dan metode eliminasi. Ya. Nah, sebelumnya kita simak video berikut ini. Sekarang jadilah matematika, jadinya matematika. Sebagian besar dari kalian semua pasti pernah atau bahkan sering kali bertanya-tanya, ngapain sih kita harus belajar matematika? TK udah mulai ngafalin angka. SD udah belajar tambah, kurang, kali, bagi. Di SMP, ketemulah kita sama si X, Y, dan Z yang selalu dicari-cari nilainya. Belum lagi di SMA kita kenalan sama yang namanya limit, diferensial, integral. Masuk kuliah, apapun jurusannya, ujung-ujungnya reunian lagi kita sama statistika. Sudahlah, terima saja kenyataan bahwa memang sesungguhnya hidup kita nggak bakalan bisa jauh-jauh dari yang namanya matematika. Belajar matematika itu bukan buat dipakai beli cendol, terus bilang ke mamangnya, "Mang, beli cendol ya sebanyak X, di mana X itu adalah hasil dari 3X tambah 5 sama dengan 2X tambah 7. Dijamin, mamangnya bakalan langsung pergi dan gak mau pusing layanin kamu. Gak gitu juga, teman-teman. Belajar matematika itu nggak kayak makan mie instan yang saat itu lapar, saat itu masak, dan saat itu juga kenyang dan merasakan betapa nikmatnya rasa mie instan itu. Dengan belajar matematika, otak kita secara tidak langsung sedang diasah untuk bisa berpikir kritis, sistematis, dan logis. Mengerjakan soal matematika itu ada langkah-langkahnya. Kita nggak bisa loncat-loncat ataupun ngacak. Harus runut dari A sampai Z kalau ingin ketemu jawabannya. Nah,
Kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan logis inilah yang kita perlukan dalam menghadapi masalah yang timbul di kehidupan sehari-hari kita suatu hari nanti. Gak kepikiran kan? Belum, kan sekarang masih diasah otaknya. Dari matematika pula kita belajar tentang kesabaran dan keyakinan bahwa sesulit apapun soal pasti akan ada jawabannya. Bahwa sesulit apapun cobaan hidup pasti akan ada jalan keluarnya. Yang penting kita tetap sabar dalam menjalani segala proses dan tentunya tetap berusaha untuk mencari jawaban tersebut. Kalau sabar tanpa usaha sih nggak akan ketemu juga sama jawabannya. Next, kita juga belajar dari matematika tentang indahnya kebahagiaan setelah perjuangan. Oh, dalam ya. Pernah nggak sih kalian merasa begitu bahagia bisa menemukan jawaban setelah melalui proses perjuangan panjang mengerjakan soal yang penuh dengan drama? Gak bisa diungkap dengan kata-kata kan bahagianya seperti apa? Itu tuh berasa kita udah menjadi orang yang paling pinter sedunia. Berlebihan sih, tapi intinya dari sini kita jadi bisa lebih menghargai lagi proses, bukan hanya sekedar hasil. Atau nih, matematika juga mengajarkan kita tentang makna kesetiaan. Bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2, tak ada yang lainnya. Karena matematika itu ilmu pasti, jadi kalau soalnya A, jawabannya pasti B. Atau soalnya C, jawabannya ya pasti D. Gak ada tawar-menawar. Setia banget kan mereka antara soal dan jawabannya? Sama halnya kayak kamu dan jodoh kamu. Gak akan tertukar kok, tenang aja. Oke cukup, kalian semua bisa baper gara-gara matematika kalau dilanjutkan. Itu hanya sebagian kecil manfaat dan makna dalam belajar matematika. Memang sih, dari luar terlihat menyeramkan, tapi siapa yang tahu di balik itu semua matematika penuh dengan makna dan hikmah yang mendalam. So, jangan mudah putus asa dalam belajar matematika. Jadilah siswa yang tangguh pantang mengeluh saat mengerjakan soal matematika. Dan janganlah menjadi siswa yang belum apa-apa, baru baca soalnya aja udah nyerah duluan sebelum mencoba. Semoga bermanfaat dan mari kita mulai bersahabat dengan matematika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, sudah selesai. Jadi mulailah bersahabat. Karena matematika itu pasti akan digunakan sampai kapanpun juga. Nah, terutama pada materi ini, materi SPLDB. Di antaranya manfaat dari materi SPLDB itu adalah kalian mengetahui harga suatu barang tertentu. Misalkan kalian membeli sesuatu kemudian lupa tanya harganya, nggak pakai nota dan sebagainya. Nah, dengan SPLDB kalian nanti bisa mencari berapa sih harganya. Jadi jangan putus asa, selalu semangat terutama belajar matematika karena matematika itu mudah dan menyenangkan ya. Ya. Kalian sudah duduk secara berkelompok ya? Ya. Ya kan? Ya. Seperti biasa saya akan bagikan LKPD, silakan kerjakan secara berkelompok. Nah, sebelum mengisi LKPD-nya, jangan lupa ditulis anggota kelompoknya ya. Silakan.
Dicari dulu permasalahannya apa. Kemudian di situ kan sudah ada langkah-langkahnya. Misalkan harga sebuah buku tulis itu misalkan X, kemudian harga sebuah pulpen misalkan Y. Nah, berarti harga 3 buah buku tulis dan titik-titik buah di situ belinya 3 buah sama apa? Berapa buah? Ya, berarti ditulis di situ. 3 dan 2 buah. Harganya berapa? Ya, ditulis 13.000. Sehingga persamaannya adalah yang mana yang balik? Ya, berarti dibalik. Sudah bisa, Mas? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Sudah ada. Presentasikan di depan. Kelompoknya Haidar kemarin sudah mengirimkan jawabannya. Lewat WA saya. Nah,
Sekarang silakan presentasikan di depan. Satu kelompok, kelompoknya Haider, silakan maju. Sedangkan Wino membeli 3 buah buku tulis dan 2 buah pulpen seharga 13.000. Temukanlah harga masing-masing buku tulis dan pulpen yang dibeli Wati dan Wino. Kita lihat jawaban dari kelompoknya ya. Penyelesaian langkah 1, melakukan pemisalan. Misalkan harga sebuah buku tulis sama dengan X dan harga sebuah pulpen sama dengan Y. Langkah 2, membuat sistem persamaan. Harga 4 buah buku tulis dan 2 buah pulpen adalah 16.000, sehingga persamaannya adalah 4X ditambah 2Y sama dengan 16.000. Harga 3 buah buku tulis dan 2 buah pulpen adalah 13.000, sehingga persamaannya adalah 3X plus 2Y sama dengan 13.000. Jadi, SPLDW dari persamaan tersebut adalah 4X plus 2Y sama dengan 16.000 dan 3X plus 2Y sama dengan 13.000. Langkah 3, menyelesaikan SPLDW. Menyelesaikan permasalahan SPLDW dengan metode campuran, eliminasi, dan substitusi. Mode eliminasi: 4X plus 2Y sama dengan 16.000, 3X plus 2Y sama dengan 13.000, X-nya sama dengan 3.000. Ya, selanjutnya ya metode substitusi. Substitusi nilai X sama dengan 3.000 ke persamaan. 1. 4X plus 2Y sama dengan 16.000. 4 per 3.000 plus 2Y sama dengan 16.000. 12.000 plus 2Y sama dengan 16.000. 2Y sama dengan 16.000 min 12.000. 2Y sama dengan 4.000 dan Y sama dengan 2.000. Ya, Y-nya sama dengan 2.000. Kemudian kesimpulannya? Jadi, harga masing-masing buku dan pulpen adalah 3.000 dan 2.000. Kesimpulan dari kelompok Ines untuk masalah yang pertama itu harga bukunya 3.000 dan harga pulpennya 2.000. Ada yang punya jawaban lain? Ya. Sudah ada? Ya. Semuanya sepakat? Sepakat. Ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Ines. Dari presentasi yang disajikan Ines dan kawan-kawan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tadi kelompoknya Ines itu mensubstitusikannya ke dalam persamaan 4X ditambah 2Y sama dengan 16.000. Nah, kelompoknya Novita, apakah mensubstitusikan ke dalam persamaan yang sama? Ya. Kalau ke dalam persamaan yang berbeda, ada enggak kelompok yang substitusinya ke dalam persamaan yang kedua? Kelompoknya Danis mensubstitusikannya ke dalam persamaan yang kedua, Danis. Ya? Nah, hasilnya sama atau tidak? Sama. Sama ya. Hasilnya sama. Jadi, kalau disubstitusikan ke persamaan manapun, harga satu buah bukunya 3.000 dan harga satu buah pulpennya 2.000. Jadi semuanya sepakat ya? Sepakat. Terima kasih, silakan duduk. Nah, hari
sudah belajar menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel menggunakan metode campuran. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, saya cek dulu pemahaman kalian sudah bisa atau belum. Sebelumnya kita simak berikut ini. Ini nanti saya berikan soal tapi dalam bentuk video. Jadi disimak baik-baik ya. Siap. Baik. Vigo, Ginting, dan Laude membeli kaos dan topi di toko olahraga yang sama. Jadi permasalahannya apa? Laude. Laude hanya mempunyai uang 100.000. 100.000 dan dia pengen beli Banyak-banyaknya. topi dan Kaos. kaos sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, silakan selesaikan permasalahan tersebut di selembar kertas ya. Ya. Waktu mengerjakannya 10 menit ya. Kerjakan dengan metode apa? Campuran. Baik, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Selanjutnya saya akan membagikan angket diisi ya. Ya. Seperti ini. Kemudian di sini kan ada pernyataan, kemudian ada tabel SS, STS dan STS. SS itu artinya sangat setuju. Kemudian S itu setuju. TS itu tidak setuju. Dan STS sangat tidak setuju. Silakan kalian isinya dengan centang ya. Di sini tidak ada nama, cukup sebutkan nomor absen dan kelasnya.
Dari metode grafik, metode eliminasi, metode substitusi, dan yang terakhir metode campuran. Metode manakah yang menurut kalian mudah untuk digunakan? Campuran. Kenapa? Ya. Karena singkat, padat, dan jelas. Ya, singkat. Diki apa dik? Karena mudah mengerjakannya. Jadi metode campuran itu lebih ringkas ya. Simpel. Mengerjakannya ya, simpel. Kalau eliminasi itu kan mengeliminasi satu-satu. Kemudian kalau substitusi juga sama. Nah, kalau grafik apalagi ya, kita harus menggambar. Kelemahan dari metode grafik itu adalah kalau bilangannya banyak. Nah, misalkan sampai ribuan, masa iya kalian mau menggambar sampai grafik sampai dengan ribuan, kan tidak mungkin. Nah, jadi metode yang paling mudah digunakan adalah metode Campuran. dari pelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan nggak? Sudah jelas? Materi sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode campuran. Ya. Nah, pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar itu diantaranya ada, saya beri pengantar sebentar, ada pupus, balok, dan sebagainya. Ini sudah kalian pelajari di SD ya. Nah, silahkan belajar lagi di rumah. Pertemuan yang akan datang kita mulai bab yang baru. Ya. Danis, silahkan pimpin doa. Siap, Kak. Kedua mulai. Selesai. Salam.